بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala curahan nikmatnya kepada kita sekalian. Entah itu nikmat akan kondisi kesehatan kita yang senantiasa sehat walafiat, entah itu nikmat waktu luang yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan teristimewa Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih menanamkan dalam hati-hati kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah langkah kaki kita menuju ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu datang untuk menunaikan salat berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, terkecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini menunggu datangnya waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kembali pahala-pahala bagi kita sebagaimana pahala orang yang sholat sunnah sampai mencapai waktu sholat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa sungguh telah terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh yang baik untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi untuk menggapai keselamatan hidup di negeri akhirat insyaallah. Maka tidak ada alasan bagi kita jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari koridor di mana Allah dan Rasulnya tuntunkan. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ingin kami angkat sebagai bahan nasihat pada malam hari ini, nasihat terutama diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang suatu amalan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan amalan ini. Bahkan beliau menganjurkan kepada seluruh umatnya agar menjaga amalan ini. Semoga kiranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan amalan ini, menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita yang melakukan amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan tentang sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan, kata Nabi, tentang pintu kebaikan? Maka kata para sahabat, "Tentu bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'u khatiyata kama yudfi'ul ma'un nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai, dan sedekah adalah menghapus dosa-dosa kita bagaikan air memadamkan api. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya sedekah seorang hamba adalah mengangkat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan air memadamkan api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah adalah merupakan
amalan bagi kita untuk membuka jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa adalah sedekah merupakan amalan untuk membuktikan jadi diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang muslim yang tidak cinta akan dunia, akan tetapi hanya menggunakan dunia sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekal demi kehidupan negeri yang abadi, negeri di mana tidak ada lagi kematian di dalamnya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan sedekah adalah amalan yang sangat fenomenal. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang kita infakkan, sesuatu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, bukan menjadikan harta kita semakin berkurang, akan tetapi justru sebaliknya akan menjadikan harta kita semakin bertambah. Dan hal ini telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ranking-ranking terkaya di dunia. Karena kenapa jemaah Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan janji dalam Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalanku bagaikan sebutir biji, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana butir ini, satu butir ini akan tumbuh darinya 7 tangkai, di mana setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan pahala, demikian Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini janji Allah jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diselimuti rasa kegundahan, kekhawatiran karena mendapati 2 sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan dan Abu Bakar bin Auf radhiyallahu anhu. Yang mana Utsman bin Affan menginfakkan seluruh hartanya membiayai suatu perang. Dia menginfakkan seluruh hartanya. Lalu Abdurrahman bin Auf 4.000 dirham diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan 4.000 dirham lagi ditinggalkan untuk keluarganya, yang artinya Abdurrahman bin Auf menginfakkan setengah dari harta yang dimilikinya. Ternyata peristiwa ini jemaah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinggapi rasa kekhawatiran. Ia khawatir jika 2 sahabat yang mulia ini Allah uji dengan kemiskinan, akhirnya dia kufur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhawatiran beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, sungguh aku ridho terhadap Utsman bin Affan, maka ridhoilah ia olehmu. Dan apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, berilah keberkahan atas apa yang ditinggalkan kepada keluarganya dan apa yang diinfakkan di jalanmu ya Allah. Maka munajat doa Nabi SAW Allah jawab dengan surah Al-Baqarah ayat 261. Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menenteng seekor unta, yang mana unta tersebut sudah diikat hidungnya jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika unta itu disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah infak saya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tatiyanna yaumal qiyamah bi sab'i mi'atin naqatan mahtuma. Sesungguhnya kata Nabi, pada hari kiamat engkau akan datang dengan menenteng 700 ekor unta, juga telah diikat hidungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti itu, bahwa kemudian hari engkau akan datang dengan 700 ekor unta, juga telah diikat hidungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala,
Jangan menjadi orang yang fakir untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan berimbas dengan banyak pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad digambarkan tentang kedahsyatan sebuah sedekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, maka bumi ini bergetar. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, maka bumi itu terdiam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung tersebut, menjadikan para malaikat yang menyaksikan penciptaannya terkagum. Dan bertanyalah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat dari penciptaan gunung?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yaitu penciptaan besi. Sebagaimana kita pahami jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika gunung dihantam dengan bulldozer alat berat yang notabene terbuat dari besi, maka dia akan luluh lantak, akan rata dengan tanah. Setelah penciptaan besi ini, maka kembali para malaikat berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, adakah penciptamu yang lebih hebat dari penciptaan besi?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yaitu penciptaan api. Sebagaimana kita pahami, besi tingkatan jenis baja bagaimanapun, maka dia akan meleleh ketika dipanaskan dengan bara api jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali para malaikat berkata, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih hebat dari penciptaan api?" Maka kembali Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, yaitu penciptaan air. Api ketika kita ingin padamkan, tentu kita akan siram dengan air jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali para malaikat berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, adakah penciptamu yang lebih hebat dari penciptaan air?" Maka kembali Allah Rabbul Izzati wal Jalala mengatakan, ya, yaitu penciptaan angin. Bagaimana kita lihat, saksikan air di lautan lepas, dia akan melakukan pergerakan dari kecil menjadi besar, kemudian terhampas begitu saja. Itu diakibatkan karena tiupan angin yang sangat kencang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya para malaikat berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, adakah penciptamu yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari segalanya?" Maka Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung mengatakan, ya, yaitu seorang hamba yang menginfakkan harta di jalanku, yang mana tangan kanannya memberi, namun tangan kirinya tidak memahaminya. Dia lebih dahsyat dari segala ciptaanku ini. Subhanallah. Maka ternyata kita jamaah Allah Subhanahu wa taala baru sadar mungkin bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan kedahsyatan di luar diri kita, kekuatan yang amat dahsyat dalam diri kita, yaitu kekuatan menjaga hawa nafsu kita, sehingga ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan penghargaan, akan tetapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengalahkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keikhlasan kita ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita lakukan akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan hikmah bagi siapa saja melakukan amalan ini. Di antara hikmah tersebut yaitu menghindarkan kita dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar bi shiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatit thayyibah." Hindari neraka walau hanya bersedekah sebiji kurma. Kalau tidak engkau memiliki sesuatu pun, maka cukup dengan ucapan perkataan yang baik. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Sesungguhnya perbuatan baik itu adalah sedekah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim meminta kepada kita untuk menghindarkan neraka dari kita, walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Wah, saya ini orang fakir, makan ini hari, besok lusa belum tentu jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin aku bisa berinfak dengan kurma? Maka kita berinfak dengan perkataan-perkataan yang baik, kita jaga tutur kata kita, memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan. Saya tidak punya rasa percaya diri untuk melakukan ini. Bagaimana? Maka lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke masjid untuk berjamaah, ini merupakan sedekah, dakwah, sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita pernah mendengar seorang yang fakir yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dirindu kegelisahan karena dia tidak bisa bersedekah dengan harta. Beliau bernama Ulbah bin Said radhiyallahu anhu, seorang yang fakir. Hari ini makan, besok 2-3 hari belum tentu makan jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya pun tidurnya hanya beralaskan tikar yang kusut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh penduduk kota Makkah pada saat itu bahwa untuk berinfak, melakukan penduduk Madinah pada saat itu untuk melakukan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka pembiayaan perang Tabuk, maka berlomba-lombalah sahabat yang memiliki harta. Dia menginfakkan segala apa yang dimiliki. Kemudian syarat turut serta dalam peperangan tersebut harus memiliki kuda atau unta, atau dengan kata lain kendaraan, karena jarak tempuh dari kampus daerah Tabuk dari Madinah sangat jauh, maka harus membutuhkan kendaraan. Maka yang tidak memiliki kendaraan tidak dibolehkan ikut. Akan tetapi diberikan peluang untuk mendapatkan pahala jihad, maka dianjurkan yang tidak memiliki kendaraan untuk berjihad, untuk bersedekah. Ada yang bersedekah membawa senjata, ada yang bersedekah membawa baju besi, ada yang bersedekah membawa kurma, dan apa saja yang bisa menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam perjalanan dan peperangan. Maka Ulbah bin Said ini berpikir, karena tidak ada sesuatu yang bisa diinfakkan dan dia tidak memenuhi syarat untuk berangkat berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika subuh hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan nasihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan pintu-pintu surga bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang menginfakkan di jalannya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mendengarkan nasihat ini, maka Ulbah bin Said kembali ke rumahnya. Dia dirindu kegalauan. Dia tidak bisa tidur jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malam hari menjelang, maka ia pun meneteskan air mata karena dia tidak bisa turut serta berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tahu bahwa janji Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang yang turut serta berperang, kemudian ia mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi syarat mereka, syarat Ulbah bin Said tidak memenuhi apa yang dicantumkan Nabiullah Muhammad SAW. Maka ketika tengah malam, masuk sepertiga malam jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, Ulbah bin Said tidak bisa tidur, maka ia pun memutuskan untuk mengambil air wudhu. Ketika telah mengambil air wudhu, ia menunaikan sholat malam, sholat tahajud. Kemudian ia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengatakan, ya Allah, sungguh besar niatku untuk datang berjihad di jalanmu. Akan tetapi aku tidak memiliki sesuatu apa yang aku miliki untuk datang berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau pun ya Allah tidak memberikan sesuatu kepada nabimu, kepada rasulmu untuk membuatku surut serta berjihad bersamanya. Akan tetapi ya Allah,
Aku hanya memiliki kehormatan yang tidak pernah mengeluh kepada siapapun tentang kefakiranku ini. Sesungguhnya aku berniat besar untuk datang berjihad, akan tetapi aku tidak memiliki tentang syarat yang disyariatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika bermunajat seperti itu, ia pun tidur. Ketika subuh hari, ia pun lekas berangkat untuk menunaikan salat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan salat subuh bersama berjamaah, maka ia berbalik, kemudian berkata kepada jamaah, siapakah di antara jamaah yang telah bersedekah tadi malam? Maka di antara jamaah yang hadir, jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengangkat tangannya, bahkan saling berpandangan. Dia ada rasa ingin tahu siapakah yang bersedekah, maka tidak ada. Ulbah bin Sa'id pun tidak pernah mengira bahwa dirinya yang melakukan sedekah itu. Maka Nabi SAW atas izin Allah, dia berdiri mendekati Ulbah bin Sa'id dan berkatalah Nabi SAW, sesungguhnya sedekahmu telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita jadikan sedekah. Karena begitu Ulbah bin Sa'id Allah uji dengan kefakiran, maka ia tidak pernah mengeluh di hadapan orang. Dia disolimi sama orang-orang yang berada, tapi dia tetap sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak ingin bersedekah, dia tidak memiliki apa-apa, maka ia mencurahkan perasaannya, keinginan untuk bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Muhammad SAW bahwa Ulbah bin Sa'id telah melakukan sedekah tadi malam. Maka ia pun dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baru ia merasakan ketenangan dalam hatinya. Lalu jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sedekah mendatangkan rezeki. Dalam hadis Al-Baihaqi kata Nabi SAW, istansilu rizqa bis sadaqah, datangkan rezekimu dengan bersedekah, kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba ia mendengarkan ada suara yang terdengar dari atas langit. Apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata suara yang didengarkan dari atas langit mengatakan, sirami tanaman si fulan, sirami tanaman si fulan, sirami tanaman si fulan. Maka laki-laki yang bergerak ini ketika mendengarkan suara seperti itu, maka yang menoleh ke atas, ternyata beliau mendapatkan hanya segumpulan ayam hitam, segumpulan awan hitam. Maka dia putuskan untuk mengikuti perjalanan awan ini. Ketika awan ini berhenti bergerak, maka laki-laki ini pun berhenti. Tiba-tiba awan ini memuntahkan airnya, mengeluarkan airnya. Dengan kata lain, dia hujan diturunkan dari dia. Maka ketika hujan itu turun, maka laki-laki ini mengikuti arah aliran air tersebut. Dan ternyata di penghujung air ini, laki-laki ini mendapati seorang bapak yang sedang menjangkul, membelokkan arah air masuk ke lahan perkebunannya. Maka berkata laki-laki ini, wahai Tuhan, siapakah nama Anda? Maka bapak ini berkata, namaku si fulan. Begitu terkagetnya laki-laki ini karena mendapatkan nama yang disebutkan di atas langit sama dengan nama yang disebutkan bapak ini. Lalu kembali berkata, wahai Tuhan, amalan apakah yang engkau perbuat sehingga namamu begitu diagungkan di atas langit? Engkau disebut-sebut namamu, dibangga-banggakan namamu. Apa kata dia? Tidak ada amalan yang begitu berkesan terkecuali amalanku apa jemaah Allah Subhanahu wa taala, yaitu
ternyata beliau telah meniatkan dalam hatinya untuk melakukan sedekah, yaitu ketika panenku berhasil, maka panen ini akan aku bagi 3. Sepertiganya aku sedekahkan di jalan Allah, sepertiganya aku makan untuk keluargaku, dan sepertiganya lagi untuk bibit untuk saya tanami kembali. Ini memang sudah diniatkan dalam hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga rezekinya. Maka istansilu rizqa bis sedekah, kata Nabi, buka pintu, datangkan, turunkan rezekimu dari Allah dengan bersedekah. Lalu yang ketiga, sedekah itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Iza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salas." Bahwa ketika anak cucu Adam telah wafat, maka terputus segala amalannya, kata Nabi, terkecuali 3 hal. Di antaranya sedekah jariyah. Ketika kita hidup jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka berinfak di jalan Allah. Ketika ada pembangunan masjid, maka infakkan sebagian harta kita. Ada pembangunan jalan, ada pengerjaan sumur, infakkan harta kita. Kalau tidak memiliki harta yang kita infakkan, maka mari kita turut serta dalam pembangunan tersebut. Tumbangkan tenaga kita. Ini akan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wafat, jasad kita sudah berkalan tanah, amalan itu masih seperti amalan kita ketika orang masih memanfaatkan apa yang kita lakukan ketika masih hidupnya kita. Ini senantiasa mengalir jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terputus. Kemudian yang keempat, sedekah itu menghindarkan dari kematian yang buruk. Inna sedekah la tudfi'u ghadaba wa qadfa'u maitatas su'i. Bahwa sesungguhnya sedekah, kata Nabi, menghindarkan dari kematian yang buruk. Pernah suatu ketika Nabi SAW berpapasan dengan orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy melewati Rasulullah SAW, lalu Nabi menoleh kepadanya. Ternyata Nabi SAW mendapati di atas tumpukan kayu bakar tersebut, Nabi mendapati ada seekor ular yang berbisa. Maka Nabi mengucapkan di dalam hatinya bahwa orang ini akan celaka. Tidak lama kemudian Nabi berpapasan kembali dengan orang ini. Nabi kaget, kok bisa? Tadi ada ular berbisa di atas pundaknya, ketika memikul kayu, tiba-tiba ia masih sehat, tidak terjadi apa-apa. Karena penasaran Nabi SAW, maka bertanyalah. Apa kata Nabi? Wahai fulan, amalan apa yang engkau perbuat sehingga engkau terselamat dari kematian? Apa yang disebutkan mereka? Tidak ada amalan yang aku lakukan terkecuali begitu aku berjalan menuju satu tempat, aku sedang asiknya makan roti sambil berjalan, tiba-tiba ada orang membutuhkan makanan, maka aku potong roti ini bagi 2. Maka kata Nabi, inilah menyelamatkan dia dari kematian yang buruk. Hanya sedekah sepotong roti jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghindarkan dari kita bala. Ada peristiwa yang sangat familiar di telinga kita tentang seorang ibu yang di Arab Saudi, lebih tepatnya di kota Riyadh. Ketika dia sudah ditangani oleh dokter, dia sudah diputuskan bahwa beliau ini menderita penyakit kanker stadium 4. Dalam bahasa kedokteran jemaah Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan hidupnya, bahwa hidupnya tidak lama lagi, paling lama mungkin 1-2 bulan sudah mati. Ini hitungan kedokteran, karena dia sudah masuk kanker stadium 4. Karena penyakit yang dideritanya, dia memutuskan mengambil tenaga kerja TKW, asalnya dari Jawa kebetulan. Ketika TKW ini bekerja, sang majikan memperhatikannya.
ketika selesai memasak, cuci piring, bersih-bersih, ternyata ada keanehan yang diperbuat ini pembantu. Ketika selesai beres-beres, selesai melakukan kegiatan sebagai kewajibannya sebagai pembantu, maka ia segera masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi, dia menggunakan waktu yang cukup lama. Ini dilakukan rutin tiap hari. Sampai sepekan majikan ini memutuskan memberanikan diri untuk bertanya. Dipanggillah. Nah, ada yang saya ingin tanyakan sama kamu. Mulai dari hari pertama sampai 7 hari ini, aku mendapati kamu ada keanehan. Ketika acara kewajibanmu sebagai pembantu di rumah ini kau telah tunaikan, seketika itu kau masuk dalam kamar mandi, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Apa yang kau perbuat? Maka pembantu ini mengatakan apa? Tuan, aku masuk kamar mandi ketika jam-jam segitu dan butuh waktu lama karena memang pekerjaan rutin saya. Apa yang dilakukan jamaah Allah Subhanahu wa taala? Ia memeras susunya. Karena ternyata orang yang baru melahirkan, lagi subur-suburnya air susu itu, ketika tidak disedot jamaah Allah Subhanahu wa taala, sakitnya minta ampun. Boleh kita tanya istri atau anak-anak kita yang sudah melahirkan. Kalau tidak disedot sama anaknya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Maka pembantu ini masuk tiap kali kamar mandi untuk memeras susunya biar kasih keluar itu. Langsung dikatakan, kenapa kau buat seperti itu? Dia bilang, sakitnya luar biasa Tuan. Kenapa bisa subur seperti ini? Dia menyebutkan bahwa saya baru saja melahirkan. Saya baru saja melahirkan Tuan. Saya tinggalkan anakku di Jawa. Baru 1 bulan saya melahirkan, saya tinggalkan. Karena apa? Kebutuhan ekonomi yang tidak sanggup aku beli susu dengannya. Maka aku korbankan kerinduan, kecintaanku kepada anakku untuk mencari rupiah. Maka untaian kata dari pembantu ini membuat hati sang majikan tersentuh. Apa yang dikatakan jemaah Allah Subhanahu wa taala? Mulai hari ini kamu berhenti kerja. Besok saya belikan tiket pesawat dan gajimu kontrak 2 tahun tidak akan saya rubah. Subhanallah. Dia hanya bekerja 1 pekan jemaah Allah Subhanahu wa taala, tapi digaji 2 tahun sesuai dengan kontrak. Bahkan ongkos pesawat dibayar sama majikan. Demi untuk apa? Melayani kewajiban seorang ibu terhadap anak. Maka berangkatlah pembantu ini kembali ke Jawa. Setelah tiba masa kontrol, sama majikan masuk lagi kontrol sama dokternya. Apa yang terjadi jemaah Allah Subhanahu wa taala? Terjadi sesuatu yang di luar dari nalar kita. Ketika di ronsen, tidak ada lagi benih-benih kanker yang terdapat dalam payudaranya. Bersih sama sekali. Maka dokter berkata, obat apa yang kau minum sehingga benih-benih kanker ini hilang sama sekali? Dia terkaget jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang dilakukan, tidak ada obat yang diminum kecuali obat sesuai resep dokter. Tidak ada. Resep dokter itu pun bukan untuk menghilangkan benih, akan tetapi hanya menghilangkan, mengurangi rasa sakit. Lama baru dipikir jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terpikir. Apa kata dokter? Amalan apa yang kau perbuat selama ini? Selama habis kontrolnya sampai saat ini, amalan apa yang kau perbuat? Dia bilang, tidak ada amalan begitu istimewa bagi saya. Lalu dia ingat bahwa ada majikanku seperti ini. Dia cerita. Apa kata dokter ini? Subhanallah, maha suci Allah atas segala kekuasaannya. Dengan sedekahmu itu, itulah menyembuhkan, Allah menyembuhkan penyakitmu. Subhanallah. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala jangan pernah kikir dalam berinfak. Ketika kita dihinggapi penyakit, maka jangan pernah ragu untuk bersedekah. Tidak punya sesuatu, tersenyum. Ini juga menjadikan sedekah. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk.
Kemudian keutamaan sedekah berikutnya, yaitu sedekah menjadikan sebab kita mendapatkan naungan, di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi naungan terkecuali naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, sab'atu yusilluhumullahu fi silli yawma la silla illa silla. Wa rajulun tasaddaqa bis sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada lagi naungan terkecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan kata Nabi, yaitu orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, yang mana tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak mengetahuinya, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa ketika dibangkitkan orang di padang mahsyar, orang dalam keadaan telanjang bulat, yang mana disebutkan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, maka tidak heran ketika kita mendapati orang ada keringatnya sampai mata kaki. Tidak sungkan lagi, artinya tidak lagi kita ragu ketika akan datang mendapati ada orang keringatnya sampai lututnya. Bahkan ada orang yang berenang dengan air keringatnya. Itu disebabkan karena adanya matahari hanya sejengkal di atas mata kaki. Akan tetapi orang yang bersedekah karena Allah, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan perlindungan walaupun matahari hanya sejengkal di atas kepala. Mereka itu akan mendapatkan kesejukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali jemaah, maka kita ini mendapatkan keutamaan sedekah di sisi Allah. Maka mulai hari ini sampai hari kita dipertemukan dengan takdir kematian, perbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Munafiqun ayat 10, Rabbi laula ahartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah. Ya Allah, maka berteriaklah orang yang menemui takdirnya, meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau berkenan menunda kematianku barang sesaat, maka niscaya aku akan bersedekah. Ini orang yang tidak bersedekah di saat hidupnya, maka dia akan menyesal ketika takdir kematian sudah menghampirinya, sudah mendatakinya. Maka ia meminta kepada Allah, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Rabbi laula ahartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah, bahwa dia akan berteriak meminta kepada saya untuk ditunda kematiannya barang sesaat untuk bersedekah. Maka pendapat para ulama bahwa tidaklah mayit meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk hanya melakukan amalan sedekah, terkecuali karena ia mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, kebaikan-kebaikan amal-amal bersedekahnya di dalam alam kuburnya. Maka selagi Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup, memberi kelapangan rezeki kita, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbas dari pada sedekah itu, innas sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan api siksa dalam kubur. Maka ketika kita senantiasa bersedekah, maka api siksa dalam kubur Allah padamkan karena amal sedekah kita. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat kita semua dan menjadikan motivasi, pelecut semangat kita untuk kembali melakukan amalan-amal sedekah ini. Jangan lihat nilainya, akan tetapi lihat keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.